Sempat menuai kontroversi karena pernyataannya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi akhirnya mundur dari jabatannya. Lalu apa dampak dari mundurnya Hasan Nasbi terhadap komunikasi dari istana kepada publik? Kita akan bahas bersama analis komunikasi politik Henry Satrio. Bang Henry, selamat sore. Selamat sore. Bang Henry, kita tahu Elvira. beberapa kali sempat ada rumor mundur begitu ya Hasan Nasbi dan akhirnya hari ini terjawab sudah. Betul Hasan Nasbi mengundurkan diri. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, yang pertama tidak mengejutkan ya, karena memang Kepala PCO menyampaikan beberapa hal kontroversial yang kemudian membuat gaduh. Sementara Pak Prabowo sangat tidak menyukai ada tim di bawahnya itu melakukan kegaduhan. Itu yang menjadi dasar reshuffle pertama kali pada saat mengganti Menteri Satrio ya. Sehingga terjadi perubahan di level Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, beberapa saat sebelumnya kalau kita masih ingat, Elvira, Pak Prabowo pasang badan terhadap Hasan Nasbi ya di beberapa pertemuan dengan beberapa pemret ya, waktu itu ada 6 pemimpin redaksi. Pak Prabowo menyatakan itu salah saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Saya yakin yang bersangkutan juga menyesal waktu itu. Nah, Pak Prabowo waktu itu sempat melakukan sebuah tindakan leadership yang baik sekali untuk membela Hasan. Tapi kemudian memang saat itu publik sudah menyadari mungkin ini hanya tinggal hitungan hari saja Hasan Nasbi akan mengundurkan diri pasca Pak Prabowo pasang badan di pertemuan Pemret waktu itu. Dan Pak Prabowo juga mengakui beberapa hal terkait dengan komunikasi yang menjadi masalah di pemerintahannya. Lagi-lagi Pak Prabowo juga pasang badan. Dia bilang, saya sejak awal menginginkan semuanya kerja karena orang lapar tidak bisa menunggu. Tapi ternyata komunikasi juga penting gitu ya. Nah, kira-kira Pak Prabowo juga menyampaikan itu. Jadi secara leadership Pak Prabowo melakukan hal yang bagus sekali. Dia tidak memblaming atau tidak melepaskan kesalahan kepada anak buahnya, tapi kemudian dia ambil posisi untuk itu. Sayangnya memang pada saat Pak Prabowo mengatakan saya yakin yang bersangkutan juga menyesal, banyak sekali publik termasuk awak media ternyata tidak menemukan kata-kata menyesal dari Hasan terkait dengan komentarnya untuk kasus kepala babi tanpa telinga yang dikirimkan ke Tempo itu. Jadi kalau menurut saya ini memang bukan hal yang mengejutkan, dan secara timing itu menarik sekali tadi yang disampaikan oleh CNN bagaimana Bang Dasko dan Mas Teddy berusaha untuk membuat situasi tidak menjadi terlalu gaduh bila kemudian mundurnya bertepatan dengan jebloknya IHSG beberapa waktu lalu. Jadi pemerintah sudah mengantisipasi pengunduran diri Hasan Nasbi dan kelihatannya berusaha terus untuk memaintain supaya tidak ada kegaduhan. Salah satunya adalah dengan dimintanya Menteri Prasetyo kemudian Wamen Angga untuk berada di sekitaran untuk membantu pemerintah berkomunikasi, termasuk Wamen Yuri ya. Jadi menurut saya langkah-langkah strategis dan penting sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga supaya pengunduran diri Hasan Nasbi ini tidak berdampak pada kegaduhan yang dimunculkan, terutama kegaduhan di publik. Oke, jadi sudah ada sebenarnya mitigasinya sebelum akhirnya publik mengetahui hari ini Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya. Tapi tadi juga kita berbicara mengenai akses. Di pemerintahan sekarang memang tampaknya agak sedikit berbeda gayanya. Tadi rekan saya mengatakan di pemerintahan sebelumnya misalnya juru bicara selalu hadir di tiap kesempatan di mana presiden berada. Tapi di pemerintahan saat ini tampaknya itu tidak terjadi. Menurut Anda keterbatasan akses ini juga menjadi salah satu pemicu? Ya, kalau tentang akses, teman-teman di pemerintahan lah yang mengetahui itu ya. Tapi sosok Prabowo ini kan sosok yang senior sekali. Kemudian secara kualitas, secara usia, secara pengalaman, kemudian secara networking itu memang jauh berada di atas para pembantunya gitu ya. Berbeda dengan pada saat zaman Pak Jokowi kan itu bedanya tidak terlalu jauh, sehingga mungkin membutuhkan cara-cara khusus untuk bisa dipercaya dan berkomunikasi langsung dengan presiden. Buktinya kan
Menteri Sugiono, Menteri Prasetyo, Menteri Angga, Wamendaryono misalnya itu berhasil untuk membuat komunikasi yang demikian baik dengan Pak Prabowo termasuk Bang Dasko. Jadi memang kondisinya tidak sama sesama antar presiden ya, karena memang gapnya begitu jauh dengan Pak Prabowo dan harusnya memang timnya lah yang harus menemukan cara bagaimana bisa berkomunikasi dengan atasannya, bukan atasannya yang harus memberikan ruang secara terbuka dan langsung, tapi bagaimana anak buahnya juga berusaha mencari ruang itu. Kemudian yang kedua tidak bisa dilepaskan dari citra ya, citranya Hasan Nasbi kan lebih ke Jokowi. Jadi kalau dibicarakan secara network, mungkin network ke para PCO ini lebih dekat ke Wapres dibandingkan dengan ke Pak Prabowo ya. Sementara jubir itu kan memang harus menjadi orang-orangnya presiden yang memang suka atau tidak suka mau tidak mau ini tidak dimiliki citra ini oleh kepala PCO itu sendiri gitu. Oke, jadi ada kaitannya dengan hal itu juga menurut Anda kita berbicara mengenai sekarang siapa kemudian penggantinya. Kita Ya. tahu dalam beberapa pekan ini sudah ada nama Mensesnek di sana, Wamensesnek juga, ada beberapa nama yang kemudian juga sempat disebut-sebut. Tapi menurut Anda apakah memang harus ada orang baru yang menggantikan posisi ini atau rangkap jabatan saja dengan beberapa pejabat yang saat ini sudah ada? Ya, ini kan ada dua hal ya. Biasanya kalau juru bicara itu berada di dalam kantor kepresidenan memang. Jadi artinya pada saat zaman Julian Ladislas, Andri Marangeng misalnya itu berada di lingkungan presiden dan tidak jauh kantornya dari presiden. Jadi memang akan ada beberapa opsi. Yang pertama tadi sudah disebutkan opsi yang memang dirangkap saja oleh Mensesnek. Kebetulan zaman Presiden Soeharto ada dua menteri yang merangkap juga sebagai jubir, Menteri Sekretariat Negara dan Menteri Penerangan waktu itu. Nah, kondisi seperti itu juga bisa digunakan oleh Pak Prabowo atau memang ada fungsi-fungsi khusus di bawah kementerian yang memang fungsinya adalah mengedepankan keterbukaan kepada publik. Sebetulnya di Komdigi itu sudah ada dirjennya, dirjen komunikasi publik ya. Tapi mungkin tugasnya bukan untuk menjadi spokesperson dari presiden ya, mungkin lebih ke kebijakan-kebijakan Komdigi gitu ya. Tapi menurut saya fungsi dari juru bicara kepresidenan ini sangat penting karena itu ada fungsi evaluasi juga yang bisa dilakukan. Jadi begini, kalau presiden bicara langsung, kemudian ini mohon maaf amit-amit ada slip tongue gitu ya, yang salah yang diungkapkan, itu tidak ada lagi yang bisa memperbaiki karena sudah presiden, sudah paling atas. Tapi kalau ada jubir dan kemudian jubir slip tongue gitu ya, atau salah mengartikan maunya presiden atau memang kemudian ada perbaikan kebijakan yang berbeda tiba-tiba gitu. Misalnya jadi pada saat jubir bicara, ternyata perbaikannya ada kebijakannya sudah berubah tiba-tiba yang jubir belum tahu. Nah itu bisa serta-merta dievaluasi oleh atasannya baik itu menteri maupun presiden. Jadi kalau untuk fungsi komunikasi menurut saya harus tetap ada. Karena dan kemudian sebuah catatan terkadang memang seharusnya jubir ini tidak hanya menyampaikan tapi juga bisa menerima masukan, keluhan atau informasi-informasi dari masyarakat. Kalau West Wing Amerika Serikat yang memang menjalankan fungsi komunikasi kepresidenan itu setiap hari memang ada briefing yang dilakukan oleh presiden kepada para jubir, kemudian jubir menyampaikan itu ke awak media gitu ya, terutama bila memang ada hal-hal yang urgent sekali yang harus disampaikan, maka jubir biasanya menyampaikan ke rakyat kebijakan-kebijakan baru itu lewat awak media. Nah ini yang memang sama sekali tidak pernah kita lihat pada saat zaman Pak Jokowi dan kemudian awal-awal zaman Pak Prabowo. Setiap presiden memang punya cara yang berbeda. Pada saat Pak Jokowi, nampaknya Pak Jokowi ingin mengambil peran komunikasi itu sendiri, ya boleh-boleh saja. Tapi kelihatannya Pak Prabowo lebih memilih cara-cara yang dilakukan oleh Soeharto ataupun SBY dengan menggunakan juru bicara. Itu wajar sekali karena banyak sekali polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang harus dilakukan dengan segera,
tapi juga di sisi yang lain timnya Pak Prabowo ini juga besar sekali dan menurut saya salah satu tantangan jubir atau kepala kantor komunikasi kepresidenan yang baru ini adalah menyampaikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang ada di Pak Prabowo sehingga itu tentu saja bisa membantu image positif pemerintahan Pak Prabowo bila kemudian ada eh, komunikasi aktif yang dilakukan oleh istana kepada publik. Baik, itu catatannya komunikasi aktif, komprehensif, dan efektif. Itu yang ditunggu oleh publik. Bang Ya, Henry Satrio, terima kasih analisis Anda sama-sama, di CNN sama-sama. Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore.